Dan kita lanjutkan dengan kitab Al-Wajiz. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa bisa murojaah apa yang sudah kita pelajari dari kitab Asyrul Qawaid ini. Nah, kita masuk kepada pembahasan Al-Wajiz tentang ma naha anhu syari'u minal buyu. Jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang. Yang pertama, bai'ul gharar. Ya. Bai'ul gharar. Di sini ana masih teruskan, tidak ana buka lagi karena masih berkelanjutan. Ya. Ana tidak buka lagi. Walaupun kalau misalnya dibuka lagi boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi ini karena berkelanjutan, jadi Al-Wajiz ini akan menjadi satu dari kajian yang sebelumnya. Ana tidak buka dengan sesuatu yang baru. Nah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami kitab Al-Wajiz ini. Nah, karena ini tentang jual beli. Setiap kita sekarang sedang berjual beli juga. Buyu. Ya, buyu fil ard. Jual beli di dunia. Yaitu dengan apa? Kita menjual diri kita untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Capek letihnya, lesunya kita jual kepada siapa? Sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman tadi yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW tentang ala inna salatallahi ghaliyah, ala inna salatallahi al-jannah. Ingatlah barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah barang dagangan Allah itu surga. Untuk mendapati surga syaratnya banyak dan rintangannya banyak. Makanya Nabi SAW pun bersabda di Sahih Jami', hadisnya sahih, hufatil jannah bil makarih wa hufatil nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang menyenangkan. Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, ini efek dari ya, bismillah. Ya. Surga itu, ana ulangi. Hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu, dan neraka dikelilingi dengan segala sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, sekarang kita jual belinya di dunia itu adalah ketika kita menginginkan surga dari Allah Azza wa Jalla, maka akan banyak penghalang-penghalang yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Harus kita menuntut ilmu, menghafalkan ini, belajar itu, ribet temen. Ya. Saya mudah-mudah sajalah, nggak pakai capek-capek. Ya. Instan. Itu pun bukan jual beli. Makanya kita lihat semua yang serba instan enak atau tidak? Nasi kebuli instan enak atau tidak? Enak Ustaz kalau nggak ada yang lain. Iya. Mie instan enak atau enggak? Enak kalau nggak ada yang lain. Ya kan? Kalau nggak ada yang lain. Tapi kalau dibuat ya dari raw material ya, dari bahan bakunya benar-benar racik sendiri, jauh lebih enak. Sama dengan apa Mas? Kopi. Kopi diracik dengan sendirinya, dipetik, di roasting sendiri, di grinding sendiri, jauh lebih menyenangkan daripada antum gunting gini, aduh sakit perutnya. Ya, seperti itu Mas. Ya, Allah musta'an. Makanya ini adalah jual beli Mas. Pilihan. Di dunia ini pilihan. Makanya disebutkan di sini tentang bai'ul gharar. Jual beli yang gharar ini ada
ada pengertiannya. Pengertian dari gharar ya, disebutkan dalam penjelasan para ulama bahwasanya al-gharar ya, itu al-khataru wal ghururu wal khida'. Gharar itu apa toh? Gharar, jual beli gharar. Jual beli yang khataru, yang punya resiko bahaya yang besar. Al-ghurur ya, ketertipuan. Wal khida', tipu daya. Ada tipu dayanya di situ. Tepu-tepu. Ya, jual beli tipu-tipu. Sama halnya dengan apa, Mas? Kita beli donat. Kayaknya bentuknya apik, bagus. Wow. Ketika di itu, ini kayaknya donat sudah 3 hari yang lalu. Keras. Ya. Banyak pengembang dan seterusnya dan seterusnya. Allah musta'an. Banyak seperti itu. Gharar. Ya. Tapi dikatakan ini donatnya baru kok. Ngomongnya baru. Itu tipu-tipu juga. Itu gharar. Ya. Jadi gharar itu diambil dari kata al-khataru, bahaya. Al-ghurur, ketertipuan. Wal khida', tipu daya. Nah, makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah SAW an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu telah mencegah kita dari melakukan jual beli dengan cara hasad. Hasad itu lempar batu kecil, dan jual beli barang secara gharar. Gharar tadi apa? Bahaya, ketertipuan, dan tipu daya. Ya. Kemudian, wa huwa kullu bai'in ihtawa jahalatan au tadammana mukhataratan au kimaran. Ingat loh, jual beli itu karena apa? Jual beli, segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah. Jahalah, tidak jelas. Tidak jelas. Atau di dalamnya unsur taruhan, unsur judi. Nah, kemudian ini dijelaskan kenapa Islam itu mencegah kita untuk menjauhi jual beli yang gharar, karena di situ ada sifatnya apa? Mengambil hak orang lain tanpa hukum syar'i, tidak sesuai dengan hukum syar'i, merugikan orang lain, menipu orang lain, dan itu mengambil hak yang menjadi orang lain tanpa syar'i tadi. Nah, jadi ada mulamasah, dilihat gini, oh sudah sah, miliknya jenengan, nggak boleh dikembalikan. Ya, seperti itu, model-model seperti itu. Nah, itu jual beli yang gharar. Ya, banyak tipu dayanya. Ya. Sekarang kita masuk pada jual beli mulamasah dan munabadah. Ya, mulamasah lams. Ya. Ini lams. Dan munabadah. Ya, nabd itu dilempar. Makanya di dalam hadis ini dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nuhiya anil bai'ataini mulamasah wal munabadah. Ammal mulamasah fa al yalmisa kullu wahidin minhuma thawba sahibihi bighairi ta'ammulin, wal munabadatu an yanbidha kullu wahidin minhuma thawbahu ila al-akhar wa lam yandur wahidun minhuma ila thawbi sahibihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, nuhiya. Ya. Nuhiya itu artinya kita dilarang. An
bai'atainin mulamasah wa munabadah. Kita dilarang dari dua jual beli. Jual beli mulamasah dan munabadah. Mulamasah dan munabadah. Sedangkan munabadah itu adalah ya. Amal mulamasah. Mulamasah ini adalah setiap orang dari pihak penjual ada pembeli meraba pakaian dari yang lainnya tanpa memperhatikan, langsung oh iya saya beli ini sekarang. Mulamas dengan meraba, lams, paham sampai sini? Nah, ya. Sedangkan munabadah inilah masing-masing keduanya melemparkan pakaian kepada rekannya, dan salah satu dari keduanya tidak memperhatikan pakaian rekannya, tapi dibeli aja. Paham sampai sini? Munabadah dan mulamasah. Lams itu dengan melihat, mengusap, lams. Dan munabadah dengan melempar. Nah, kemudian ada yang lainnya juga bahwasanya mulamasah lamsur rajul thawbal akhari biyadihi bilail aw binahar wala yaklibuhu illa bidzalika wal munabadatu an yanbidha ar-rajulu ila ar-rajuli bi thawbihi wa yanbidha al-akhar ilaihi thawbahu wa yakunu dzalika bai'ahuma min ghairi nadharin wala taradin. Mulamasah itu adalah meraba pakaian orang lain dengan tangannya, baik malam atau siang hari, tapi tanpa membalikkan. Artinya apa? Tanpa memperhatikan dengan seksama, tanpa membalikkan. Gitu wis, asal gitu aja, melams, meraba. Sedangkan munabadah melemparkan pakaiannya kepada orang lain, dan orang lain itu melemparkan pakaiannya kepada pelempar pertama, yang berarti masing-masing telah memberi dari yang lainnya tanpa diteliti dan tanpa saling ridho. Ya. Kemudian jual beli yang ketiga adalah dijelaskan di sini bai', ya, bai'u habalil habalah, bai'u habalil habalah. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala kana ahlul jahiliyah yabta'una lahmal, ya. Di sini Ibnu Umar, kana ahlul jahiliyati yatabaya'una luhumal jazuri ila jabalil jabal, ya, ila habalil hablah, wa habalul hablati an tuntajan naqatu thumma tahmil allati nutijat, fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika wal 'illatu fihi jahalatul ajal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kaum jahiliyah dulu biasa melakukan jual beli daging unta sampai dengan lahirnya kandungan habalul habalah, ya, lahirnya kandungan. Kemudian unta yang dilahirkannya itu bunting, dan habalul habalah yaitu unta yang dikandung itu lahir. Unta yang dikandung itu lahir. Kemudian unta yang dilahirkan itu bunting. Dari bunting ke bunting lagi itu maksudnya. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat tentang bai'ul hasad, jual beli dengan lemparan batu kerikil, batu kecil. Ting. Ya.
An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu melarang jual beli dengan lemparan batu kecil, kerikil, hasad, dan jual beli gharar. Sebagaimana tadi gharar itu adalah jual beli yang mengandung bahaya, ya, tipu daya. Iya. Sama halnya dengan apa, Mas? Sekarang kalau kita beli online, ya, beli online, jualannya sama semuanya, hanya beda-beda sedikit. Yang ono nggak pernah punya barang, yang ono juga nggak pernah barang, cuma hanya cloning aja. Nasallahu alaihi. Itu banyak terjadi dan tidak memberkahi. Yang seperti itu tidak memberkahi. Kenapa? Ada unsur tipu daya. Ada unsur tipu daya. Nanti akan kita bahas secara panjang lebar lagi. Nah, kemudian yang lainnya tentang bai'u ala bai'i akhihi. Nah, ini juga sama. Tentang apa? Jual beli yang ada pada saudaranya. An Ibnu Umar anna Rasulullah SAW qala la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jadi di situ janganlah, ya, dari Ibnu Umar bahasanya Rasulullah SAW bersabda, la yabi' ba'dukum, jangan menjual sebagian dari kalian ala bai'i ba'din, kepada jualannya orang lain, sebagian jualan orang lain. Maksudnya di sini, kalau misalnya, ya, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jual beli atas pembelian saudara, janganlah sebagian di antara kalian membeli atas pembelian sebagian yang lainnya. Maksudnya apa? Ini sudah ditawar, Mas, ini pensilnya sudah saya ini ya. Oh ya, silahkan. Ada yang menawar lebih tinggi. Yuslah. Padahal ini sudah setuju, sudah deal-dealan, ini tinggal bayar saja. Datang yang lainnya yang lebih tinggi lagi, kasih yang lebih tinggi. Itu nggak boleh. Ya. Makanya disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la yasumil muslimu ala sumi akhihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang muslim menawar atas tawaran saudaranya. Ini di Sahih Al-Irwar Ghalil dan di Sahih Muslim. Yang terakhir sekarang kita bahas tentang jual beli inah, ya. Tapi ini jual beli inah panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah waktu yang tersisa kita buka untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan secara tertulis dan anak akan tanyakan pada masyaikh. Kalau memang anak nggak bisa jawab. Nah. Nah, kenapa? Dropship. Ya. Dropship sendiri nanti akan ada penjabarannya. Iya, seperti itu. Nah, banyak sekali konsep-konsep yang sekarang kita kenal sebenarnya unsurnya sama, tapi dikenalkan dengan istilah-istilah yang baru, sehingga esensialnya kita nggak tahu. Maka ketika kita mempelajari tentang kitab jual beli ini, kita mengenal esensialnya, memahami esensialnya dulu. Nanti ketika kita bertemu dengan konsep-konsep yang secara nyatanya kok ini, kita nggak bingung karena konsep dasarnya kita sudah tahu. Tapi kalau konsep dasarnya kita nggak tahu, langsung kita jualan begitu saja, nggak paham ya sudah. Nah, Mas, jazakallah. Wih, Allahumma barik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Bagaimana jika ada seorang yang tidak mau berusaha keras dalam menempuh jalan yang Allah syariatkan dengan alasan saya belum diberi hidayah?
Lalu orang itu melanjutkan hidupnya dengan ketaatan yang sangat minim sambil menunggu hidayah yang dia yakini itu adalah dari Allah, dan Allah kasih kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan sampai saat ini orang tersebut belum merasa terpilih sebagai hamba yang dikehendaki Allah untuk mendapat hidayah. Bagaimana meluruskan pemahaman seperti ini, Ustaz? Allahumma barik. Pertanyaannya dahsyat tentang hidayah. Pertama, di surat Al-Qasas, innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Tentang masalah hidayah. Tentang masalah hidayah. Nabi SAW itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah cintai, kepada Nabi yang Nabi SAW cintai, yaitu pamannya Abu Thalib. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Makanya tentang ayat tersebut, innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinallahu yahdi man yasha. Namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Sehingga di sini ketika Rasulullah SAW saja tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang cintai, ini bagi orang yang merasa bahasanya ada seorang yang tidak mau berusaha keras dalam menempuh jalan yang Allah syariatkan dengan alasan saya belum diberi hidayah. Kok tahu dia itu belum diberikan hidayah? Itu yang pertama. Lalu orang itu melanjutkan hidupnya dengan ketaatan yang sangat minim sambil menunggu hidayah yang dia yakini itu adalah dari Allah, dan Allah kasih kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan sampai saat ini orang tersebut belum merasa terpilih sebagai hamba yang dikehendakinya Allah untuk mendapatkan hidayah. Ini karena dia sudah mendahului takdir dengan dengan persangkaan dia bahwasanya dia belum pernah mendapatkan hidayah. Justru sampai saat ini berapa banyak nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak menyadari itu sebagai nikmat, itu sebagai hidayah dari kita Allah kepada artinya hidayah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita itu bentuknya banyak sekali, tapi berapa banyak yang kita sadari bahwa itu adalah hidayah? Kenapa? Karena tidak mengetahui ilmunya. Paham maksudnya di sini? Taruhlah sekarang, apakah kemudian dikatakan bahwasanya Allah itu telah memberikan hidayah kepada orang tersebut ketika apa yang dia inginkan Allah kabulkan? Sekarang, dari hidayah yang paling kecil, paling minim, siapa yang menjadikan dia ketika bepergian kemana saja tidak tersesat dan balik lagi ke rumahnya? Siapa itu, Mas? Bukankah Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hidayah? Taruhlah berapa kali dia itu pergi malam hari. Kalau seandainya kemudian Allah tutup penglihatannya dan dia tidak bisa melihat sama sekali, dan ternyata Allah masih memberikan dia kemudahan untuk balik ke rumahnya, siapa yang kira-kira itu membalikkan ke rumahnya itu? Allah Azza wa Jalla. Jangan menunggu sampai jiwa menyesal. Sampai tadi menyesal karena apa? Terkadang mendahului takdir dengan persangkaan. Maka janganlah pernah mendahului takdir Allah Azza wa Jalla dengan persangkaan. Dan persangkaan itu menjadi lebih liar lagi dan lebih menyeleweng lagi ketika kita menjauhi dari ilmu, tidak menuntut ilmu. Maka kenapa Nabi SAW menjelaskan tentang apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Karena bisa membedakan antara benar dan salah dengan menuntut ilmu syar'i itu. Paham sampai di sini, Mas? Makanya ada orang, kalau kita berbicara dengan orang awam, ini loh Mas, ini yang halal, ini yang haram. Ini bagi yang baru belajar.
Kalau sudah belajar tentang halal dan haram, apa yang kita pelajari lagi? Ini loh, mana yang lebih utama? Ini lebih utama, ada yang lebih utama, kita ambil yang lebih utama. Seperti itu. Makanya jangan dikatakan apa? Dengan ketaatan yang minim. Ketaatan yang minim itu bagaimana? Pakai baju segini minim. Enggak. Nah, makanya jangan sampai semuanya diukur dengan baju sendiri. Tapi ukurlah dengan ukuran syariat. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah jam 11:30. Naktafi bihadil qudrah, dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini, Allah jadikan itu sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.